Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita semuanya malam hari ini untuk bersama-sama belajar kembali bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan yang Rasulullah baca. Salawat dan salam adalah senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan setiap langkah kita, setiap hati kita, lisan kita untuk mampu membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan. Baik, Asatidzah Al-Kiram dan juga Ustadzat yang Allah muliakan, InsyaAllah ini hasil bincang-bincang saya dengan Ustadz Mifdal pertemuan sebelumnya. Jadi insyaallah nanti ini ada waktu khusus untuk guru-guru juga bagaimana belajar, sama-sama belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mengingat ya semuanya secara langsung baik ataupun langsung pasti akan nantinya mengajarkan, apalagi menyimak hafalan Al-Quran. Oke, langsung aja ke poinnya. Langsung kita ke poin-poinnya aja. Nanti langsung praktek. Langsung praktek. Oke. Poin pertama ketika baca Al-Quran, ini ke prakteknya langsung ya, pada prakteknya. Tentu untuk hal-hal lainnya seperti adab-adabnya, itu sudah, saya kira sudah mafhum semuanya. Bagaimana membaca Al-Quran dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat, dan yang terpenting juga sebenarnya seperti yang disebut Imam Ghazali, ada 10 amalan hati membaca Al-Quran. 2 hal penting. Yang pertama itu faham fadlul kalamina, memahami betul kedudukan Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran itu bukan sedang membaca yang lain. Ketika membaca Al-Quran, hakikatnya sedang langsung berkomunikasi dengan Allah. Hakikatnya sedang langsung berhadapan dengan Allah. Ini yang perlu ditanamkan pertama kali. Kalau ini saja belum bisa, ya, jadi dianggapnya hanya tulisan biasa yang kita kalau baca boleh semaunya sendiri. Jadi mungkin pernah sampaikan dulu ya, fahubbuhu fardun kama sholatu ja'at bihil akhbaru wal ayatu. Jadi sakralnya membaca Al-Quran sama sakralnya dengan sholat. Ini hal pertama sekali harus dipahami oleh setiap kita sebenarnya ya. Jadi fahukmuhu fardun kama sholatu. Hukum membaca Al-Quran, mempraktekannya adalah apa? Apa hukum memprakteknya? Fardu ain. Kita tahu semuanya. Fardu ain dikerjakan. Fardu ain dikerjakan. Fardu ain dikerjakan, ditinggalkan. Sekarang mari kita masuk yang diperhatikan ya. Hukum praktik membaca Al-Quran fardu ain, sebagaimana fardu ainnya sholat, sebagaimana fardu ainnya sholat. Ini yang berat di sini. Jadi kalau sudah bisa mendudukkan posisi Al-Quran ketika membaca sebagaimana kita mengerjakan sholat, bedanya kalau sholat
ada waktu-waktu yang sudah diwajibkan, gitu ya. Tetapi hukum praktiknya ini seperti sakralnya sholat tadi. Artinya apa? Setiap huruf-huruf itu ya harus dipenuhi hak-hak ilmu tajwidnya, ya. Berpahala. Tapinya kalau tidak diberikan hak hurufnya, apalagi menyengaja, maka bagaimana? Berdosa. Ini yang berat sebenarnya. Pertanyaannya ya sama. Kalau kita sholat, sudahkah sholat kita betul sehingga Allah minimal Allah yang tahu menerima, tapi secara rukun-rukunnya, syarat sahnya semua sudah dilakukan. Nah, maka ketika baca Al-Quran itu sudah dipenuhi atau belum? Itu ya. Jadi meletakkan di sini ini penting. Ya. Ya, kalau hal ini belum memahami betul fardu ainnya, sakralnya membaca Al-Quran, ya, fardu ainnya sama seperti fardu ainnya sholat. Ya, bukan berarti kita terus gak berani baca Al-Quran, ya. Bukan berarti gak berani baca Al-Quran. Artinya apa di situ? Ya, agar kita sempurna sholatnya harus belajar, ya kan? Tahu rukun-rukunnya, tahu yang membatalkannya. Juga demikian, ya. Harus tahu kaidah-kaidah, ya, makhraj, sifatnya dan sebagainya, agar tidak tertukar huruf. Ya, jadi ya nanti ketika semakin mendalam mempelajari akan semakin ternyata seperti ini. Mungkin boleh jadi selama ini kita melakukan hal-hal yang boleh jadi itu termasuk misal lahan jali, kesalahan-kesalahan fatal yang bisa merubah huruf-huruf Al-Quran. Itu ya. Ini poin pertama, ya, yang harus sama-sama kita renungkan betul-betul, bahwa ketika membaca Al-Quran kita sebenarnya sedang seperti salat, ya, kita sedang berdialog langsung dengan Allah SWT, atau Allah sedang bercakap dengan kita. Makanya banyak riwayat-riwayat dulu sebenarnya, ya, salafus para sahabat tabi'in itu mereka tidak buru-buru Al-Quran, ya. Ada yang coba baca 5 ayat, 10 ayat, mereka tidak akan berpindah sebelum tahu isinya dan sebelum mengamalkannya. Berat, gitu ya. Rasul sendiri, ya, ketika baca Al-Quran, pernah saya sampaikan juga, ya, bagaimana beliau berdialog dengan Al-Quran itu, ya. Ketika bertemu ayat-ayat azab beristi'adzah, ya, berhenti. Ketika ketemu dengan surga, neraka, kebaikan, beliau berdoa, ya kan? Maka bagian dari adab ketika kita dikatakan fasabbih, kita akan baca subhanallah wa astaghfir, kita akan baca astagfirullah, ya kan? Jadi bukan banyaknya, ya. Ukurannya bukan seberapa banyak kita bisa membaca, ya. Ukurannya bukan seberapa banyak kita bisa baca, ya. Ukurannya adalah seberapa banyak kita mendapatkan manfaat dari yang kita baca, ya. Juga saya pernah ditanya waktu saya di Aceh kemarin, sekarang ada metode A, B, C, D, F semuanya. Itu yang metode banyak sekali, ya, dan bahkan mungkin ada dengan gerakan macam-macam. Saya balikkan saja, ya. Ya kalau mau lihat bagaimana metode orang dulu, ya, agar Al-Quran betul-betul lekat, betul-betul berkesan, ya, harus paham, tahu isinya, ngerti isinya. Maka kenapa hanya menghafal 5 ayat, 10 ayat, tapi paham isinya, paham makna-maknanya, itu lebih masuk, ya, daripada hal lain yang tidak tahu. Ini kita baca maknanya apa,
ya. Jadi adab misalnya, ya. Tadi sama surat Al-Anfal tadi misalnya, wa il qallahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Kalau sudah tahu isi seperti itu, ya. Ya, ini para ulama sebagian ketika ayat azab rendahkan suaranya, ya, dan baca dengan cepat. Jangan sampai ini yang tahu bahasa Arab akan paham. Jangan sampai baca ayat itu karena nggak tahu artinya, hanya mengikuti nadanya saja, ya. Dibacanya wa idz qallahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indika fa'amtir ya, fa'amtir 'alaina, ya. Masaukah seperti itu, ya? Atau wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya. Sekarang kita sudah menjadi, itu perkataan siapa dulu, nah, gitu ya. Maka menurut saya penting juga, ya, dan ini yang hilang dari umat Islam adalah bahasa Arab. Bagaimana bisa wakof tidak yang betul, ya, bisa tadabbur ayatnya, bisa mengerti isi, kalau mohon maaf tidak tahu bahasa Arabnya. Ini hal yang penting sekali menurut saya, ya, bagi pembaca Al-Quran, ya, metode apapun, ya, kalau isinya aja belum tahu, ya, setidaknya hari ini ada terjemah. Baca terjemahnya. Artinya seperti ini. Ya, maka jangan diulang-ulang, fa'amtir. Ya, minta diturunkan hujan batu. Ya. Itu ya. Jadi alangkah baiknya sebelum baca Al-Quran juga, ya, mungkin lihat terjemahnya, menghafalnya pun juga demikian. Ya, tadaburnya insya Allah, ya, nanti baca tafsirnya lagi dan sebagainya, ya. Jangan sampai membaca Al-Quran kita tidak tahu artinya, nanti diulang-ulang seakan-akan kita berkesan tapi maknanya salah, gitu, jadi kan minta turunkan hujan atau wa yaqul kafir ya laitani kuntu turaba, yakin sekali, ya, seperti perkataannya orang kafir, gitu ya. Jadi ini ya poin berikutnya juga, bagaimana bisa tadabbur, ya. Ini hal yang mungkin hilang dari orang umat Islam, adalah bahasa Arab. Jadi ibaratnya kita mau berdialog dengan Allah, ya, Al-Quran berbahasa Arab. Wakaf ibtida'nya. Silakan kalau doa-doa yang baik, ya, bisa diulang-ulang, bisa dilambatkan. Tapi ketika perkataan orang-orang fasik, orang kafir, bahas cepat, bahkan ada beberapa waktu dipelankan. Jangan nadanya teriak-teriak. Itu ya. Nah, ini penting, ya. Ya, penting mengerti bahasa Arab. Ya. Oke, poin berikutnya, ya, kita ke prakteknya, ya. Tadi secara umum, ya, bagaimana kita berusaha membaca Al-Quran itu tidak sekedar hanya lafalnya saja, ya. Memang dalam beberapa riwayat disebutkan, ya, akan datang suatu masa nanti orang itu baca Al-Quran hanya sampai tenggorokan, ya, tidak bisa masuk ke hati, ya, hanya kebut-kebutan saja, ya. Lagi-lagi kita khawatir sebenarnya, ya, tadi ketika Al-Quran harus dengan tajwidnya, khawatir kita apa? Nanti ketika ditimbang, ketika nanti diukur, jangan-jangan nanti disebut itu bukan Al-Quran. Jadi selama yang kita baca dengan begini, kita khawatir itu bukan Al-Quran, karena Al-Quran harus dengan tajwid. Oke, ya. Ini renungan kita bersama semuanya. Artinya yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, yang tahu huruf dha, jangan bilang dha. Yang sudah bisa dha,
jangan menyengaja bilang zo. Ya, itu sudah berbeda huruf. Ya, sudah termasuklah hanjali, kesalahan fatal. Ya. Yang sudah bisa wo, jangan bilang zo. Ini dijelaskan. Cuma direkam doang. Direkam doang. Rekam ya. Karena ya ini saya menemukan juga waktu kemarin di Sumatera itu ada pertanyaan gitu deh. Dari guru saya bilangnya zo. Orang sudah punya serat dari Timur Tengah, sudah dapat serat dari Timur Tengah, dan punya YouTube juga. Saya tadi nggak percaya, masa begitu? Coba lihat ke apa YouTube-nya dia. Saya tengok YouTube-nya gini. Baru kali ini baca sirotol lazi auzu. Wah, itu sudah lanjali. Ya. Dan mengajar di sebuah lembaga besar di sana. Ini harus ada orang yang mengingatkan, kalau nggak berbahaya itu. Ya. Nah, ini saya temukan juga seperti itu. Ya. Kemudian ketika saya di Riau tahun berapa ya? 2 tahun lalu mungkin. Ya. Itu ada yang membaca, ada laporan juga. Ya. Ada yang dari Riau, Sumatera Barat ada? Dari mana, Ustaz? Riau-nya di Inhil. Jadi waktu itu ya, saya di Pekanbaru. Nah, itu ada yang baca Malikin Nas. Jadi rata-rata dulu kan baca begitu semua, Malikin Nas. Nah, tanya juga sama orang situ. Betul nanti berapa orang mengatakan hal yang sama gitu. Jadi sumber informasinya ini ditemukan rata-rata diajarkannya Malikin Nas. Jadi ketambahan alif. Ini hal-hal seperti kan kita temukan gitu ya. Jadi, yang sedang betulkan gitu. Jadi mungkin dikiranya seperti Al-Fatihah gitu. Ya. Dan rata ada beberapa, jadi beberapa orang tuh yang saya dapatkan ketika itu ya daurah yang saya itu. Mereka baca Malikin Nas. Sudah berubah. Jadi walaupun di Al-Fatihah ada Maliki dan Maliki, ya di sini nggak bisa seperti itu. Ya. Ini betapa pentingnya memang ketika saya juga berdialog dengan tokoh di sana juga di Sumatera Utara kemarin. Ya, ini termasuk hal yang sedang ditakuti orang-orang Islam. Ketika orang Islam sekarang mulai banyak, ya ini booming tahfiz, booming mengaji lagi nih, takut mereka sebenarnya. Bahkan kisah nyata yang saya alami sendiri ya, kemarin ada Intel juga, kita di Intel juga kemarin tuh waktu ke Aceh ya, di Intel juga kita minta foto-fotonya, minta KTP-nya segala macam ya, itu saya alami sendiri kemarin ya. Katanya terorisnya dari Solo katanya lari ke Aceh. Ini kisah-kisah nyata ya yang saya alami sendiri ya. Jadi panitnya panik, tenang aja kita nggak ada apa-apa ya. Karena waktu itu pas ada penangkapan di sana kan, katanya terorisnya dari Solo lari ke Aceh. Tapi namanya ada marga Marpaung ya, marga Batak. Mana betul gitu kan? Karena peserta ada yang juga namanya Marpaung waktu itu. Itu sempat panik juga gitu. Intelnya nggak tanggung-tanggung dari Jakarta, Intelnya langsung datang dari pusat. Ya. Berpakaian seperti santri gini. Itu terjadi betul ya. Dan memang adalah seperti itu ya. Oke itu ya mukadimahnya sedikit ya. Semoga setelah ini kita berusaha ya membaca Al-Quran itu ya, tidak sekedar mengejar jumlahnya, tapi coba kejarlah kualitasnya gitu ya, kejar kualitasnya. Lebih baik 1 juz atau 1 halaman tapi baik betul, syukur-syukur mau baca tafsirnya daripada langsung mau 10 juz baca tapi yang dapat cuma capeknya saja tenggorokan.
Oke. Poin berikutnya, poin kedua ini ya. Kedua ini ke masalah praktek. Ya, mungkin sudah pernah saya sampaikan juga ke beberapa. Membaca Al-Quran. Ya. Saya kira tahu semuanya ya. Apa lahan jali, apa lahan khofi? Lahan jali. Lahan jali. Jali artinya jelas, ya. Jelas. Ya, lahan jali artinya jelas. Nah, kesalahan ya adalah lahan i'rabi, ya. Lahan jali atau lahan i'rabi. Ya, itu intinya meliputi apa? Intinya meliputi huruf dan harokat. Ya, intinya meliputi huruf dan harokat. Intinya berubah kadar huruf dan harokat. Berubah huruf bagaimana? Tadi misalnya ya, antara Allah dengan Azza itu sudah huruf yang berbeda. Ya, sudah huruf yang berbeda. Makanya kalau sudah bisa Allah, jangan menyengaja baca Allah. Ya, itu huruf. Ya. Kemudian kaitannya dengan harokat dan sukun. Ya. Ini agak luas sedikit ya. Harokat yang sudah jelas adalah bertukarnya harokat. Ya, di Al-Fatihah an'amta dibaca an'amtu atau an'amti, itu sudah berubah artinya. Sudah berubah artinya. Oke. Terus juga kadar apa namanya? Harokat ya. Ya. Misalnya ini, ya, karena membaca buru-buru terjadi ikhtilas, ya, kadar harokatnya berkurang, ya, maka yang akan tahu adalah yang mengerti bahasa Arab sebenarnya. Ya, mungkin sering saya singgung ketika setoran itu, ya, antara orang membaca waja'alna dengan waja'alna, berubah nggak artinya? Berubah artinya? Ya, saya orang baca berburu kan, waja'alna al-lail, waja'alna al-lail. Yang pertama kalau terdengar seperti itu bagaimana jimnya? Seakan-akan artinya jadi apa? Bentuknya jadi fi'il amr. Ya, waja'alna, jimnya harus sama harokatnya. Waja'alna, waja'alna. Oke, bisa fatal artinya, ya. Wa'adana, wa'adana, wa'adana Rabbuna, wa'adana Rabbuna. Karena buru-buru baca wa'adana, wa'adana Rabbuna. Berubah artinya. Wa'adana, siapa yang berjanji? Siapa yang berjanji di situ? Nah, kalau wa'adana berubah nggak artinya? Berubah. Ya. Saya mohon maaf, mungkin yang sudah belajar bahasa Arab, nahwu sarf akan paham. Gitu ya. Yang belum, kalau bisa belajar. Tetap saran saya, orang Islam harus ngerti bahasa Arab. Ya. Jadi Al-Quran dan bahasa Arab seperti mata uang itu, dibolak-balik itu harus ikut terus. Ya. Ibaratnya mau ngerti aturan kita, ngerti undang-undang kehidupan kita, ya bahasa Arab. Ya. Sekedar terjemah belum cukup. Ya.
terjemah tafsir itu tafsir yang mana? Nah, karena kita nggak tahu kan ayat sekian tafsirannya kata ini, tapi itu dari tafsir mana kita nggak tahu. Ya, sejauh ini kan kita tafsir yang kita punya itu kan kita nggak tahu kan itu dari tafsir mana diambilnya. Ya kan? Kata ini dari mana? Kata artinya banyak. Kitab Asmaul Nazair itu artinya banyak nanti. Satu kata bisa sampai puluhan maknanya. Oke, itu ya. Jadi kesalahan kurang kadar harokat pun itu bisa merubah makna. Ya, artinya apa? Merubah makna atau tidak merubah makna tetap itu bukan haknya harokat. Jadi harus isbah, ya, menyempurnakan harokat itu, ya, baik merubah ataupun nggak merubah maknanya tetap kurang. Ya. Jadi tidak boleh isqatul harf, tidak boleh menghilangkan huruf Al-Quran. Al-Qad, baca Al-Qad, rohnya kemana? Ya. Jadi saya berkesimpulan, ya, jadi tidak boleh isqatul harf, tidak boleh menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran, baik ketika tadi iltiqa sakin bertemu dua sukun ataupun dia bertasdid. Itu pernah saya singgung kan? Antara nazala dan nazzala beda artinya. Nazala, nazzal, nazalna, nazzalna. Qulillah, qulillah beda artinya. Qulillah dengan qulillah beda artinya. Ya. Jadi tasdid pun itu bagian dari haknya huruf-huruf Al-Quran. Gitu ya. Jadi kalau kita mau, ya, renungkan lagi, ya, sampai seperti itu juga termasuk harus kita perhatikan. Ya. Saya ini, ya, sama-sama nanti, ya, kita mengajak Quran ini, ya, berlatih betul agar bagaimana nih, jangan sampai kita sudah tahu nanti, ya, asal saja. Ya. Jadi huruf bertasdid pun, ya, itu kan dua huruf, ya, jangan sampai dihilangkan. Ya, menurut saya termasuk lahan jali, ya, termasuk lahan jali, ya, termasuk lahan jali. Ya. Ketika huruf bertasdid nggak ditunjukkan sifat hak bertasdid dengan ada tekanan itu kan. Nazalna, nazzalna, dibaca seperti itu, atau qulillah, qulillah padahal. Ya. Nah, itu, ya, sama kelahan jadi. Ya, itu berkaitan dengan tadi huruf, intinya huruf dan harokat. Ya. Kemudian misalnya lagi mat tadi juga, mat juga, ya, yang harusnya dibaca panjang dibaca pendek atau pendek dipanjangkan. Wala saufa yu'tika, gimana artinya jadinya? Hah? Karena ada juga kan ini wala saufa yu'ti. Karena ada yang banyak seperti itu. Berubah artinya? Berubah? Wala ana 'abidun, wala ana 'abidun. Berubah artinya? Berubah. Ya. Jadi intinya berubah harokat, berubah mat, berubah huruf. Ini harus, menurut saya ini ketika mengajar itu tolong diperhatikan. Ya. Itu yang akan menjadi mengurangi hak huruf. Adapun nanti yang kurang gunnah misalnya, kurang gunnahnya, kurang tebal tipisnya ro misalnya, nah itu lahan khofi mengatakan. Itu hanya para ahli-ahli khusus yang ini.
atau misalnya kadar mat tidak boleh kurang mat tobi'i, dia mat mutasil munfasilnya kurang. Nah, itu masih masuk lahan kofi ya. Ya. Yang penting kalau mat jangan sampai kurang dari mat bi. Oke. Ini mukadimah yang sangat penting menurut saya. Ya. Jadi ketika ya mengajarkan juga tolong untuk perhatikan huruf-huruf. Ya. Ya, tentu tadi pagi Ustazah Endah nanya, ada Ustazah Endah? Ada beliau. Ya. Beliau menyampaikan juga kita ajaran SD ya, ada kesulitan. Ya, saya sampaikan ke beliau, ya nggak apa-apa, gitu, masih proses. Ya. Tapi yang penting tolong tetap berkomunikasi dengan orang tua. Ya, di kelas itu cuma 1 jam sama kita. Ya, selebihnya dengan orang tua. Tolong sampaikan, jangan menyampaikannya setelah ambil rapat baru disampaikan. Ya, kalau bisa sampai ke orang tua untuk terus dibantu, dipantau gitu. Ini masih SD, nah ini penting sekali penanaman huruf-huruf itu. Ya. Dan pengalaman saya sendiri di Mesir ketika mengajar anak kecil itu, ya, saya ngajar juga anak kecil, orang Mesir sendiri, orang asing saya ngajar juga anak kecil. Alhamdulillah dari yang kecil umur 5 tahun, 4 tahun sampai umur 8 tahun saya pernah ngajar semua umur alhamdulillah pernah ngajar. Termasuk kemarin pas di Aceh itu juga ada beberapa anak kecil setor ke saya kan sama orang tua diajak. Ya. Setoran itu ternyata lebih mudah dibentuk anak kecil. Contohkan, tirukan, contohkan, tirukan. Ya. Dan mereka memperhatikan betul gitu. Depan kita duduk diam tenang, kita contohkan, tirukan, contohkan, tirukan. Ternyata lebih fasih daripada orang tuanya. Ya. Itu. Nah, permasalahan gimana anak ini mau mendengar perhatian gurunya itu gimana gurunya ya. Tetap komunikasi dengan orang tua ya, agar di rumah juga diperhatikan baca Al-Qur'an. Jangan cuma pas nanti laporan saya, pas rapot terakhir nanti disalahkan. Kok belum bisa begini? Harus kerjasama dengan orang tua juga. Ya, oke sampai sini mukadimah 2 hal penting ini silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau sampaikan? Silakan. Praktik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zaman sahabat kalau tidak salah seperti itu. Nah, mungkin apakah itu benar atau tidak? Maksudnya antara Malik yang bikin pendek dan panjang. Ya. Dan pendapat ini bagaimana? Kalau kita di Al-Quran sendiri itu kan itu termasuk dulu mati seperti itu. Ya, ada yang mengatakan itu pendek. Ya, itu bagaimana? Ya intinya mazhab Hafiz ya memang ittiba' rasmi. Ya, ittiba' rasmi. Tapi riwayatnya memang dikatakan itu kan syarat diterimanya qiraat ya, salah satunya adalah muwafaqah Rasul Utsmani. Walau taqdiron. Situ dia katakan. Walau taqdiron. Memang secara rasm enggak ada alifnya, Maliki. Tapi secara bacaan Maliki. Hanya 2 itu saja. Saya punya buku itu ada 50 bacaan Al-Fatihah. Bisa dibaca mulku, bisa dibaca malaka, bisa dibaca malika. Ya, 50 saya punya kitab 50 bacaan Al-Fatihah.
Cuman yang mutawatirah artinya apa? Dihukumi para ulama ini mutawatirah boleh dibaca dalam sholat yang dua, ya. Maliki dan Maliki. Maliki dan Maliki. Ya, ini dua saja yang boleh dibaca dalam sholat. Mungkin pernah saya sampaikan dulu ya. Jadi tergantung apa qiraatnya, apa riwayatnya, apa thoriknya. Namanya al-khilaful wajib. Ya. Kalau dalam fikih kita ada mazhab yang 4 itu yang diakui ya. Ada 4 mazhab yang diakui dalam beribadah dalam fikih. Nanti kalau qiraat ada 10 masing-masing 2 riwayat. 2 itu nanti beranak pinak thoriknya sampai 980 paket bacaan Al-Quran. Ya, kita hanya diwajibkan memilih satu dari 980 paket bacaan Al-Quran. Jadi untuk selama ini yang kita lakukan sehari-hari tetap baca Maliki. Ya, itu riwayat Hafiz, qiraat Asyim, Thoriq Asy-Syatibiyah. Harus tahu itu. Nanti saya belajar nanti urusan dulu dari Asy-Syatibiyah. Ya. Itu jadi itu memang ada riwayatnya dan mutawatirah itu 2 itu saja. Ya, maka tadi di sini tadi walaupun tulisannya Maliki, ya, tadi karena Al-Qur'an dijaga dengan 2 cara. Dari dulu dengan hafalan dan tulisan. Dan pada mulanya adalah masih hafalan karena Rasul menghafal. Ya, Rasul hafal baru dibetahkan ditulis, turun, ditulis, langsung dihafal sekaligus. Ya, makanya disebut Al-Quran karena sering dibaca kan, kata Quran. Disebut Alkitab karena sering ditulis. Disebut Alkitab karena sering ditulis. Disebut Quran karena sering dibaca. Meskipun kata Quran ini banyak itu kata usul katanya. Ya, ini nanti lagi kita bahas kata 3-4 kata asal Al-Quran dari usul katanya. Gitu ya. Jadi ada memang riwayat yang lain. Yang baca dengan Maliki, justru bahkan jumhur qurra itu membaca dengan Maliki sudah. Dari 10 itu 4-nya baca Maliki. Ya, nah makanya mengaji tadi harus tahu riwayatnya apa, qiraatnya apa, thoriknya apa. Yang ditulis yang sekarang beredar yang kita pegang semua ini baca ini itu riwayat Hafiz, Thoriq Asy-Syatibiyah, qiraat Asyim. Jadi itu yang dipilih. Mas sekarang bisa dibilang 90% umat Islam baca dengan seperti itu. Ya, silakan ada lagi. Silakan. Kalau pengen tahu alasan kenapa kata ana itu kalau kita belajar bahasa Arab kan panjang, tapi kalau di Al-Quran itu ana itu selalunya dibaca pendek. Alasannya kenapa? Alasannya pendek. Atau sejarahnya gimana? Sejarahnya. Oke. Nanti saya cek lagi ya di kitab Ilal Wujuh. Nanti saya cek nanti ya. Alasan khusus nanti saya cek lagi ya di kitab Wujuh Ilal. Ada qiraat. Ya kalimat ana ketika di Al-Quran nanti dibaca kalau wasal dibaca pendek ya, kalau dia sambung kalau berhenti baru dibaca panjang ya, jadi kalau kita waqaf wala ana baru dibaca kalau wasal wala ana abidu. Ini secara umum ya, ini belum secara khusus saya lihat di kitabnya. Secara umum ya, Al-Quran kalamullah dia berbeda dengan kalam manusia. Ya, ini secara umum dulu ya, secara umum Al-Quran itu kalamullah
berbeda dengan kalam manusia. Meskipun dia berbahasa Arab, ya, maka ada perdebatan panjang ini. Duluan mana? Ini ikut Al-Quran, ikut nahwu sorof, atau nahwu sorof berbeda dengan Al-Quran? Ya. Yang pada akhirnya, Allah sebutkan, ya Al-Quran kalamullah yang lebih dulu ada nahwu sorof, yang itu buatan dari manusia. Karena dibuat oleh manusia. Ya. Di kita ada baca alaihullah, kok baca alaihullah? Ya. Nanti ulama menafsirkan, ada menafsirkan. Kenapa dibaca qala rabbuka lil malaikatus judu? Nanti qiraat Abu Ja'far baca lil malaikatus judu. Oh, itu dulu bacaannya. Hamzah baca alaihum. Oh, itu bacaannya. Ya. Jadi itulah riwayatnya yang menunjukkan bahwa ini kalam ada kekhasan sendiri, ya, termasuk muqatta'ah alif lam mim tafsir banyak sekali. Jadi ada rahasia-rahasia yang kadang-kadang manusia tidak bisa membukanya. Ya. Maka biasanya orang mentafsir ayat itu pasti Allahu a'lam bimurad. Allahu a'lam bimurad. Jadi itu secara umum, ya, secara umum, ya. Masuk nanti misalnya lakinna, ya, di surat Kafir, kan. Nah, kita pernah pada itu lakin anak sebenarnya. Maka itu lakinna macam gitu. Ya, nanti secara umum saya lihat yang lebih ini saya secara umum dulu, ya. Bahwa Al-Quran, ya, huruf-hurufnya itu semuanya itu, ya, jadi tidak bisa kita ukur dengan nahwu sorof. Ya, waktu saya bilang kemarin ada, mungkin dalam tulisan itu ada orang protes. Kenapa tulisan Rasul Utsmani aswat pakai wawu, nggak pakai ini aja, kemudian imla. Terus kata khilafu misalnya hanya pakai alif begini. Ya tadi saya masuk pertanyaan tadi. Kenapa Maliki nggak pakai alifnya begini? Gitu kan? Kenapa dia nggak cuma mim lam nyambung nggak pakai? Kenapa nggak mim alif? Menurut metode imla. Ya, itulah Al-Quran punya rahasia masing-masing. Ya, punya rahasianya masing-masing. Sekali lagi, ini bukan kalamul basar, bukan perkataan manusia. Pasti ada kekhasan sendiri, ya, di luar kemampuan kaidah manusia, ya kan? Gitu kan? Dengan baca lil malaikatus judu, itu mutawatir boleh dibaca dalam sholat. Alaihum dari alaihuwah, wa ma ansanihu. Kenapa ma ansanihi? Ya, nah, itu semuanya itu, ya, menunjukkan bahwa memang, ya, ini kalam Allah berbeda dengan kalam manusia. Ya, termasuk dari tajwid itu sendiri. Kenapa kok harus ada gunnah? Ya, kenapa harus ada muttasil munfasil? Gitu kan? Semua itu adalah aturan-aturan yang kita tidak bisa protes. Ya, sama ketika sholat kan. Kenapa sholat harus berdiri begitu? Kenapa posisi rukuknya begitu? Kenapa kalau wudu kok itu yang dibasuh misalnya? Nah, gitu kan? Ya, nanti secara khusus saya carikan jawabannya. Tapi secara umum itu kita paham bahwa ini kalamullah berbeda dengan kalamul basar, berbeda dengan perkataan manusia. Jadi jangan diukur dengan nahwu sorofnya semata, pasti ada rahasianya. Ya kan? Pasti ada rahasia-rahasianya. Termasuk juga tulisannya tadi. Termasuk dari tulisannya. Ya, terkadang ada kaidah tambahan karena dihilangkan. Kayak ya ayyuha. Kenapa ya ayyuha itu? Ya bukan ya alif, baru alif lagi ya ayyuha, tapi nyambungkan langsung ya ayyuha. Pakai alif berdiri gini kan? Seperti itu. Kata as-shalah kenapa pakai wawu? Kenapa ansah pakai wawu? Ini bahas ini. Nanti saya lihat lagi di kitab
ilal mujahirat. Ini ulama, kita ulama gimana beliau ya, mencari ilahnya itu disebut lagi ini adalah ikhtiar manusia. Ini sedarikan yang khusus bagi kekuatan. Ya, ada lagi silakan. Ada lagi? Ustazah ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan, Ustazah. Ada yang mau tanyakan? Ada? Ada yang mau tanyakan? Atau bingung bertanya apa? Lagi Ustaznya mau tanyakan lagi? Mau bertanya silakan. Silakan Ustaz. Silakan. Mungkin bisa angkat suaranya. Ada suara kendaraan. Oke. Ya, ini juga hal penting ya ketika sedang murojaah Al-Qur'an. Ya. Ketika murojaah Al-Qur'an. Ya. Jadi tercepat ya, tetap bacaan itu harus tetap terdengar huruf-huruf dan harokatnya. Ya. Nanti ada dicari di YouTube, ada juga itu ya, cara murojaah cepat ada yang 1 juz setengah. Ada orang lupa namanya dari orang Arab juga ada. Jadi itu masih terdengar huruf-hurufnya. Yang celaka adalah tidak terdengar huruf-huruf yang jelas. Jadi kayak selagi tahrik terkena hukum tajwid. Selagi tahrik terkena hukum tajwid. Dan sama ketika sholat. Sholat juga harus tahrik. Ya, artinya harus menggerakkan mulut. Ya, jangan cuma pakai tinggalnya ngomong. Ya. Assalamualaikum enggak. Itu namanya enggak sholat. Ya, sholat harus tahrik menggerakkan. Bibir. Jangan diem aja, ngantuk-ngantuk gitu kan. Salah. Terusnya rukun-rukunya. Takbiratul ihram, Al-Fatihahnya, baca tahiyat, ya, salam. Ya. Oke. Dan ini saya dapatkan dari guru saya, ya. Termasuk kenapa para ulama dulu bisa murojaah cepat. Murojaah dalam hati. Ini saya rasakan guru saya Hasan dari Amr bin As-Sana. Ya. Jadi cepat itu bisa membaca dengan tanpa tahrik. Ya. Jadi membaca tanpa tahrik itu bisa cepat. Terus sehari bisa khatam 2-3 kali Quran bisa. Udah kayak ini aja. Tapi biasanya itu yang sudah betul-betul lancar hafalannya. Kalau masih pemula itu pasti masih pegang mushaf. Ya. Jadi menurut saya secepat-cepatnya orang ngaji, ya sekarang kayak saya sudah itu udah paling cepat menurut saya. Saya 1 juz dibaca setengah jam, 20 menit itu udah cepat. Ya. Itu udah paling cepat. Ya. Jadi alam yang jadi saya belum menemukan di Arab sendiri metode murojaah terus ada saya mau dia taruh juga lagi mengatakan boleh murojaah begitu karena takut lupa. Kalau lupa nggak usah tahrik. Kalau nggak mau tahrik nggak usah tahrik. Sekarang kita Al-Fatihah aja. Al-Fatihah itu kalau kita baca normal itu murotal paling 40-50 detik kan. Nah, sekarang kita nggak usah baca. Selesai Al-Fatihah. Dibikannya aja. Selesai Al-Fatihah. Nah, yang seperti ini tentu yang sudah sering murojaah betul sudah melekat. Kalau masih pemula
Jelas Al-Quran harus banyak duduk, banyak baca. Ya, jangan tiru-tiru yang belum makomnya. Ya. Ada juga makom memang ya, orang-orang khusus ya yang Allah pilih, itu ada namanya barokatuz zaman. Ya. Karena waktu sedikit tapi dia bisa mengerjakan pekerjaan yang banyak. Dia sambil jalan, sambil makan, sambil ngaji. Tadi ngaji dalam. Jadi usahakan ya ketika pelan pun tetap usahakan dengan tajwidnya. Ya, usahakan tetap dengan tajwidnya. Secepat-cepatnya nggak sudah situ menurut saya. Memang betul ketika kita nggak pelan, ya, nanti suara kadang-kadang ada sesuatu yang tidak ini ya, tidak sempurna ya. Tapi dia tempat. Artinya ketika memungkinkan baca keras, gitu ya. Karena harus apa ya jaharubihi. Tapi kita naik kendaraan, ini kayak di Mesir bukan? Nggak mungkin naik angkot kamu tidak ngaji Quran. Ya itu baca tuh begini. Kita tahrik. Ya sama ketika kita sholat kan, kita sholat apa? Kita masa enggak? Ini kita sama apa? Ya? Kita sholat yang sir. Apakah sholat sir itu juga akan kita ngebut juga? Ya kan? Tetap berusaha dibaca pelan. Kira-kira seperti itu. Seperti kita baca sir, gitu kan? Tapi tetap bergerak mulut kita kan? Tetap kita baca. Gak mungkin segitu nggak kan? Tetap walau kita pasangkan, dia terpanjang kan? Kira-kira seperti itu. Jadi seperti kita membaca sir dalam sholat. Tetap ya, kita mengira-kan ini mat, di sini mat tetap. Di sini dot ditahan modal. Tapi suara tidak keluar, hanya sir seperti sini tadi. Bukan berarti kalau sudah nggak bersuara kita boleh ngebut. Ya. Selagi tahrik bergerak mulut kita masih kena hukum tajwid. Kira begitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi silakan. Udah kita ke praktek sekarang. Praktek. Saya pengen semua satu persatu mencoba nanti. Kita di Medan kemarin 100 orang ya. Kita nanti saya kasih oleh kitab Qaidah Al-Wadaniyah itu yang saya susun. Itu satu orang baca semuanya. 100 orang ya. Baca semuanya. Huruf-huruf baca semuanya. Gimana gambar? Oh begini Al-Quran. Oke. Prakteknya. Poin pertama yang sini saya ulang. Ya. Ini hal sederhana, tetapi juga perlu latihan. Ini poin pertama. Semua huruf harus totalitas keluar dari rongga mulut. Hal sederhana tetapi kadang pas prakteknya kurang diperhatikan. Jadi semua huruf, baik huruf mat, harus keluar dari rongga mulut. Ini bagian dari ya ta'u kulin, yakin hafal mustahil. Ini bagian dari pengertian tajwid, mengeluarkan huruf-huruf itu dari makhraj. Ya. Mustahaknya ketika dia berharokat bagaimana nanti? Ketika dia berharokat bagaimana? Ya, jadi semua huruf harus keluar dari rongga mulut. Harokat, mat juga demikian. Karena harokat dan mat huruf jauh. Yang boleh masuk ke hidung hanya nun dan mim. Makanya kita mengenal ada hukum nun sakinah dan mim sakinah. Ya, ini hal sederhana mungkin sudah kita pelajari dari dulu ya, ini udah puluhan tahun kita belajar. Tapi karena nanti pas prakteknya, ya, mungkin nanti a'udzu saja bisa lama ya nanti. Coba kemarin kan a'udzu bisa lama tuh. Bersihkan a'udzu bisa sebulan nanti. Ya. Jadi bilang a'udzu saja nanti bisa bersih ya. Ya mungkin masing-masing berbeda ya.
Tapi itulah memberikan hak huruf ketika berharokat ain, berharokat u tidak boleh masuk ke hidung. Kita sudah semua pengikut praktek semuanya. Nanti berapa persen yang lolos AU-nya? Saya belum bicarakan tentang huruf ainnya, tapi bagaimana kesempurnaan harokat. Ya, ini hal kecil tapi kadang-kadang ya, mungkin kita harus perhatian lagi. Gitu ya. Jadi semua huruf harus keluar dari rongga mulut. Ya. Ya. Memang ini kalau ngaji pelan akan masuk semuanya. Coba tutup hidung semuanya. Coba kau ya. Coba baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tutup hidungnya, tutup hidungnya. Buka hidungnya 1, 2, 3. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada nggak yang terasa hidungnya agak terdorong-dorong mau masuk ke suara hidung? Pasti ada. Ada? Pasti ada. Padahal idza zulzilatil ardu zilzalaha enggak ada huruf mim dan nun. Betul? Nah, ini perlu dilatih. Ini enggak ada di buku tajwid. Ini enggak ada di buku tajwid, ada di talaqi. Dan belum tentu semua dikasih tahu. Ya. Ini sederhana tapi kita sudah tahu tapi kita praktek kadang kita abai. Ya. Coba baca juga hal ataka hadithul ghasyiyah. Coba tuh hidungnya. 1, 2, 3. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ada yang terasa ke hidung? Ada? Ya, jadi ini hal kecil ya, tapi Tuhan juga latihan, latihan. Ya, termasuk tadi fikri ngaji juga ada pakainya kan. Nah, itu nanti kalau ngaji pakai juga nggak ada semuanya hurufnya pak. Walaupun dia kol-kolah, ya, jadi itu walaupun dia sifatnya syidah nanti, tetap harus lembut. Mengaji nggak boleh kasar-kasar. Ya, ini soal sendiri. Ya, terus sudah bagus menurut saya. Maksudnya berarti juga nanti tidak ada. Gitu. Jadi pernah dulu waktu saya talaki itu orang Mesir baca suratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dimarah. Ngaji kok begitu marah-marah. Jadi walaupun dia sifatnya huruf dal, huruf ta, walaupun dia syidah nanti kuat, tetap dia lembut. Ta, da, lam yalid, tetap lembut. Ya, bis, ya, bis. Ya. Itu ketahuan pakai apa nanti? Bismillah, bis. Iyyaka na'budu tetap lembut. Jadi Al-Quran itu lembut. Ya, nah ini malam ini mungkin sampai sini dulu nanti ya. Sini. Jadi tolong masing-masing ini berusaha nih poin pertama ya, silahkan berlatih bagaimana suara kita tidak masuk ke hidung. Indikatornya gini ya, jadi ketika ditutup ini termasuk huruf mat itu sendiri. Huruf mat itu sendiri, walaupun dia terletak setelah nun atau mim pun, ya, huruf mat sifatnya tidak gunnah, maka jangan digunakan. Mu'minun, nah, setelah itu harus kuat. Mu'minin, kalau nggak kuat ya, sifatnya jahar nggak kuat, dia masih hidup. Mu'minin, hidung namanya. Mu'minin enggak.
seperti itu. Ya. Ini kalau kita betul belajar ya, ini memberikan hak-hak guru itu seperti itu. Mungkin pernah saya tulis di Instagram saya itu, bagaimana seorang tabiin belajar sehari cuma seayat, dia perlu 17 tahun untuk hatam. Sehari satu ayat. Oke ya, mungkin soal malam ini dulu mukadimahnya. Minggu depan soal kita lihat lagi. Minggu depan langsung praktek a'udzunya, tolong bersihkan ya. A'udzu ya. A'udzu ya, jadi paksakan keluar dari tenggorokan huruf ain ya. Jangan ya. Silakan nanti masing-masing praktek minggu depan insyaallah ya, kita ya, insyaallah dengan istiqomah mudah insyaallah. Enggak ada yang sulit ya. Mungkin karena belum tahu saja ya. Karena belum tahu dan belum pembiasaan. Itu aja saya kira. Oke ya. Silakan ada ini lagi yang bertanyakan lagi terakhir sebelum tutup. Ya. Mohon ya, nanti ini berlatih sendiri ya. Berlatih mengaji, suaranya keluarkan dari rongga mulut, yang boleh masuk hidung hanya nun dan mim. Karena dua huruf itu memang secara natural dalam setiap keadaan pasti dia mendengung. Ya, dia pasti berdengung. Ya, mau berharokat pun ma, itu pasti dia masuk hidung. Yang lain tidak masuk hidung. Ya, ini belum dilatih agar bersih suaranya ya. Tidak dengung terus suaranya. Cukup ya, nggak ada pertanyaan, udah masuk dulu, kalau mau istirahat. Kasih yang banyak ya. Alhamdulillah ya, semoga ini hal yang sedikit ya, tapi bisa nanti dipraktekkan, dilatih sehingga huruf-huruf ini benar-benar jelas ya. Memang karakter suara Arab ini suaranya tegas, jelas ya, kuat gitu. Jadi suara nggak masuk ke hidung semuanya. Meskipun nanti memang ketika ngaji pelan, memang akan dengar semua. Kita Bismillahirrahmanirrahim, pasti langsung hidung. Ya. Tapi ketika jadi imam, suara jangan ke hidung. Cukup ya? Ada pertanyaan? Ustaz ada bertanya nih? Nah, kalau begitu saya tanya berarti. Nggak bertanya, saya tanya. Coba siapa yang mau meringkas malam ini poinnya apa aja? Satu orang silakan mewakili. Tadi malam ini kita belajar apa aja? Kita dapat poin apa aja? Silakan dari Ustazah. Perwakilan. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Silakan sebelum terakhir itu ada yang mau menyampaikan? Malam ini apa yang sudah kita bahas, poin-poinnya? Oke, silakan, ada yang mau menyampaikan? Enggak pelan-pelan nanti, enggak ada yang menyampaikan, enggak pelan-pelan nanti, tunggu aja pokoknya sampai ada yang menyampaikan. Silakan. Silakan. Salah nggak apa-apa, nggak akan dimarahi. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Justru itulah takutnya salah tulis, salah ini nanti itu yang terekam. Gitu. Silakan. Oke, silakan saja. Ibu
bisa angkat suaranya biar terdengar sebelah sini. Angkat suara dikit biar terdengar sebelah sini. Atau pakai mic. Kamera sana. Silakan diangkat suaranya. Langsung pertama apa? Pertama. Oke, ahsan. Terus sakralnya membaca Al-Quran itu sama dengan sakralnya kita dalam sholat. Hukum kita membaca Al-Quran, praktek kita membaca Al-Quran itu sama dengan sholat kita. Ya. Lalu ukuran dari bacaan Al-Quran itu adalah bukan seberapa banyak yang kita baca, namun berapa banyak manfaat yang kita dapatkan dari bacaan yang kita baca. Ya. Lalu yang terakhir, jadi kita kejar dalam membaca Al-Quran itu adalah kualitas. Dan yang lain yang belum menambahkan? Apa kalau sudah dapat 4? Silakan yang lain ada yang menambahkan? Ada yang belum tersampaikan atau ada poin lagi yang belum diungkapkan? Cukup. Terus ada yang menyampaikan, silakan. Poin yang tadi, poin tambahan lagi ada? Antum, silakan. Ustaz. Bentar, berubah sifat. Jadi benar? Sifat. Maaf tadi, sebelumnya tadi yang tadi sifat bukan sifat. Kalau berubah sifatnya, maka Antum tulis seperti, mohon maaf, antum tulis seperti itu. Ditulis sifat. Atau ini improvisasi diri sendiri. Tertulis dari sifat. Oke, jadi saya tuliskan dia. Oke, apa ini kita pasang namanya kan? Kalau antum terbawa nanti berasa seperti itu. Jadi mohon maaf bukan sifat. Jadi gesal sifat. Jadi makhraj dan sifat itu satu berbarengan. Jadi nggak bisa dipisah. Huruf itu ketika diucapkan itu pasti bersamaan juga dengan makhraj dan sifatnya. Ya, jadi sifat itu seperti tebal tipis, ya. Jadi itu juga bisa menjadikan lahan jali. Bisa bagaimana? Huruf wo sifatnya tebal, tafkhim kan? Dia istilah wo. Jadi baca the, dia kayak the, itu sudah berubah karena berkurang sifatnya. Dia ini juga bisa menjadi lahan jali. Ya. Gitu ya. Jadi perubahan makhraj sifat pun bisa menjadi lahan jali. Ini bisa ya, bisa karena memang tidak nggak semua juga kayak misalnya kurang tipis, tapi dia sudah betul misalnya sa se. Tapi ketika ada huruf-huruf yang kembar, sod sama sin, da sama wo, da sama ko, itu kemungkinan bisa menjadi lahan jali ketika sifatnya bertukar-tukar. Tapi tadi ketika sifat akhir ro atau tebal ro berkurang, itu lahan kofi. Gitu, jadi tidak semuanya Ustaz ya. Oke, ada lagi silakan. Cukup? Cukup atau semua lagi? Masih ada lagi? Iya, silakan. Iya, suara tenggorokan ya. Kalau istilah namanya huruf oral, bukan huruf nasal ya. Huruf oral ini dalam istilah fonetik huruf oral, bukan huruf nasal. Ya. Yang huruf nasal itu cuma nun dan mim, m dan n. Ya, selebihnya adalah huruf oral. Ya, huruf jaufi. Cukup ya? Ya, alhamdulillah. Ada lagi? Ustaz Dilal mau nambahkan? Adab ketika membaca ayat baik ayat tentang kebaikan maupun keburukan.
seperti mata uang yang tak terpisahkan. Kemudian huruf Al-Quran harus mendapatkan haknya ketika dibaca. Kemudian Al-Quran disebut Al-Quran karena sering dibaca. Kemudian disebut Alkitab karena sering ditulis. Kemudian wajib tahrif ataupun menggerakkan mulut ketika membaca dengan sir atau tanpa suara agar mendapatkan haknya huruf tersebut. Ya, jadi wajib tahrik dengan tajwid tentunya ya. Jadi ketika tahrik berarti berlaku hukum tajwid, begitu. Sama. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga apa yang sudah ditulis tidak ada kesalahan ya. Jadi saya khawatir nanti ditulis salah, nanti jadi hujat untuk saya jadi. Ya, ya boleh jadi kadang saya salah menyampaikan ya. Nanti kalau ada mungkin mendapat ilmu dari yang lain dari ini silakan nanti bisa kita berdialog ya. Mungkin boleh jadi apa yang saya sampaikan mungkin ada yang salah ya. Ya, bisa salah, memang saya salah atau salah ucap kan. Saya maunya A tapi kadang yang keluar B itu. Sangat mungkin manusiawi ya. Seperti itu ya, semoga insya Allah kita istiqomah ya, pelan-pelan kita belajar perbaiki. Dan ini PR-nya belajar bagaimana tadi buat dan sebagainya mengeluarkan huruf ini tidak masuk ke hidung. Berarti cara bagaimana ke hidungnya baru keluarkan ya. Bis hanya kalau udah bismillahnya masuk hidung bis beda kan, bis termasuk nanti apa namanya billah ini soal pelan-pelan kita bongkar semuanya kita bongkar semuanya ya. Nanti suara enak, suara itu akan keluar ya. Jadi kadang mengajar dan suara nggak keluar ya. Suara itu nggak keluar, beda ya, suaranya udah keluar dengan suara masih mendem, masih di dalam, dia nggak keluar suaranya. Atau suara ke hidung semuanya, enak dengarnya ya. Gitu ya. Baik, jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau yang belum tersampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Arif yang telah menyampaikan ilmunya kepada kami. Sebelum menutup acara pada malam ini, kami Ustadz maupun Ustazah minta doanya supaya dimudahkan membaca Al-Quran dan memahaminya. Dengan makomnya tinggi banget. Saya aplikasikan kepada Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قلب الحجاب اللهم إنا نسألك التقوى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا إنا نسألك الحسنى الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terakhir sebelum menutup, mari kita baca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
dan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri bisa diantar Ustadz Adit, yang Ustazah kampus 2.